Nah, ini kita akan membahas soal OSNK ya, tingkat kabupaten untuk tingkat SMP. Ini pertanyaan berkaitan dengan materi suhu dan kalor, khususnya mengenai pemuaian luas. Oke, kita baca soalnya. Pada sebuah piringan tipis logam dengan radius 5 cm, misalkan ini ya, ada sebuah piringan tipis dengan radius 5 cm, kita kasih nama R0. Itu kita kasih nama R0, pada suhu T0 dia radiusnya adalah 5 cm. Kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui R0-nya sama dengan 5 cm. Kemudian, di dalam piringan tersebut, terdapat sebuah lubang kecil. Ini lubang kecilnya saya gambarkan. Yang luas penampang lubang kecil ini adalah 0,25 cm persegi. Ya, ini luas penampangnya. Bedakan sama jari-jari ya, ini luas penampang keseluruhan. Ya, kita akan namakan A0L. L itu dari kata lubang. A0L. Ini adalah luas penampang mula-mula dari lubang tersebut, yaitu sebesar 0,25 cm persegi. Kemudian piringan logam itu dipanaskan sehingga radiusnya menjadi 5,001 cm. Semakin membesar kan itu namanya pemuaian. Ketika dipanaskan dia tambah luas hingga jari-jarinya radiusnya itu tambah besar. Ini kita namakan radius setelah dipanaskan itu R aksen. Di mana R aksennya adalah 5,001 cm. Nah, ketika dipanaskan bukan hanya logamnya yang bertambah besar, lubang tambah luas, tapi lubang kecil tersebut juga menjadi bertambah luas. Itu konsepnya ya. Jadi, lubang tersebut itu juga mengalami pemuaian luas, makin luas. Ya, itu yang ditanyakan. Berapakah luas dari lubang setelah dipanaskan? Atau saya kasih nama di situ AL aksen, luas lubang setelah dipanaskan. Berapa? Nah, konsep yang kita gunakan adalah konsep pemuaian luas. Jadi ketika suatu logam dengan luas mula-mula A0 pada suhu T0, maka setelah dipanaskan dia akan mengalami pemuaian. Luasnya bertambah. Itu kita akan kasih nama A aksen, di mana A aksen ini adalah luas logam setelah dipanaskan pada suhu T aksen. Nah, hubungan pemuaian tersebut dirumuskan seperti ini, di mana A aksen ini adalah luas logam setelah dipanaskan sama dengan A0 1 plus beta kali delta T, di mana beta ini adalah koefisien muai luas, sedangkan delta T ini adalah perubahan suhu. Nah, kalau dirumuskan delta T adalah selisih suhu setelah dan sebelum dipanaskan, yaitu T aksen min T0. Nah, kalau kita merujuk pada selisih luasnya, persamaan pemuaian itu bisa dirumuskan sebagai A0 beta kali delta T. Oke, di mana delta A ini adalah A aksen min A0. Ini konsep yang kita gunakan. Nah, kemudian konsep ini akan kita gunakan untuk menjawab soal ini. Nah, untuk menjawab soal ini kita akan membagi menjadi dua pemuaian, yaitu pemuaian piringan secara keseluruhan dan pemuaian lubangnya. Kita turunkan satu-satu dulu. Pemuaian piringan. Oke, pemuaian piringan berarti rumusnya A aksen sama dengan A0 kali 1 plus beta kali delta T. Nah, beta maupun delta T-nya kan tidak diketahui di soal, tapi nanti ada triknya. Kita masukkan A0. A0, oh tidak ada kan A aksen sama A0, di mana A aksen ini adalah luas dari piringan setelah dipanaskan, ini seluruhnya, dan A0 ini adalah luas piringan sebelum dipanaskan. Nah, karena berbentuk lingkaran, yang diketahui kan adalah jari-jarinya, maka kita nyatakan luas ini dalam bentuk jari-jari. Ingat, karena bentuk lingkaran, maka luas permukaannya adalah VR kuadrat. VR aksen kuadrat sama dengan VR0 kuadrat. 1 plus beta delta T. B-nya bisa kita coret ya.
karena kedua ruas mengandung pi, sehingga hasilnya adalah R aksen kuadrat sama dengan R0 kuadrat 1 plus beta delta T. Nah, ini pindahkan R0 kuadrat ini pindahkan ke kiri ya. Jadinya R aksen kuadrat per R0 kuadrat sama dengan 1 plus beta delta T. Nah, R aksennya ada nilainya, R0 juga ada nilainya. Oke, bisa nanti kita gunakan. Selanjutnya kita analisis yang lubangnya, pemuaian lubang. Sama caranya. Oke, ya, samanya sama, tapi kita gunakan luas penampang lubang. A lubang aksen sama dengan A0 lubang 1 dari 1 plus beta delta T. Nah, perhatikan di sini ada yang sama kan? Ini 1 plus beta delta T, ini 1 plus beta delta T. Nah, di sini 1 plus beta delta T ini sama dengan R aksen kuadrat per R0 kuadrat. Ya, kita ganti 1 plus beta delta T di sini dengan ini. Nah, jadinya A aksen L sama dengan, atau AL aksen sama dengan A0L, kita masukkan, R aksen kuadrat per R0 kuadrat. Oke, sekarang kita masukkan AL aksen sama dengan A0L-nya kan tadi di sini ya, 0,25. 0,25, R aksennya 5,001 kuadrat per 5 kuadrat. Nah, ini perhatikan jawabannya itu dia dalam kuadrat. Nyatakan semuanya dalam kuadrat. Nah, makanya A aksen L sama dengan 0,25 itu sama dengan 0,5 kuadrat. Nah, dikali 5,001 kuadrat per 5 kuadrat. Kita lanjutkan di sini ya. Oke, jadi A aksen L atau AL aksen itu sama dengan kuadratnya kita keluarkan. Boleh kan? 0,5 kali 5,001 per 5 kuadratnya kita keluarkan. Yang ini bisa kita tuliskan seperti ini. Karena setiap variabel ini, angka ini dinyatakan dalam bentuk kuadrat. Kuadratnya kita keluarkan. Nah, 0,5 bagi 5 itu 0,1. 0,1 kali 5,001 sama dengan 0,5001 kuadrat. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu.